Halo guys, balik lagi sama aku Ragilisas 1923. Kali ini aku bakal bahas lebih detail pengalamanku soal pengalaman cedera kemarin. Karena di video kali ini aku bakal kasih tahu sama kalian gimana cara penanganannya, fisioterapisnya, terus habis cedera itu ngapain aja, aku bakal kasih tahu metode-metodenya. Jadi stay tune, karena kalau kalian nggak lihat video ini rugi. Oke? Stay tune di video ini. Terus kalau kalian pernah mengalami cedera, terus bikin kalian berhenti melakukan sesuatu, nah ini kalian bakal, istilahnya video ini bakal berguna buat kalian. Terus nah itu untuk terjadi sama aku waktu aku kena cedera lutut ACL itu saat main volley selama setahun. Terus aku harus fokus rehabilitasi dan fisioterapi, tapi akhirnya aku bisa main volley lagi. Nah ini aku bakal bagi tips sama kalian. Oke? Stay tune di video ini. Aku akan mulai dari pengalaman yang pertama, itu pengalaman dari cedera lutut ACL yang telah aku alami. Dari kena itu di tahun 2021 tanggal 13 Oktober, malam tuh, main malam tarkam. Biasalah ya kan, kalau orang sudah terbiasa tarkam, ini baik atlet apa aja ya, mau dari volley, sepak bola, takraw, basket, segala macam, apalagi futsal sering kayak gitu. Bahkan di olahraga volley yang olahraganya tidak body contact saja, itu rentan terkena cedera lutut ACL. Kenapa? Ini penyebabnya banyak biasanya. Biasanya kalau yang sering terjadi itu karena landing ketika kita mau ketika turun dari ngeblok, ketika turun smash, ataupun kadang tabrakan sama teman sendiri ya, itu bisa terjadi kena. Kadang badan kita itu tidak siap mengalami benturan yang sangat keras. Biasanya seperti itu. Nah, mulai dari sini aku bakal bahas pengalamanku pertama kali. Kalau kalian pernah mengalami cedera lutut ACL tuh, sakitnya luar biasa. Kita terkena cedera lutut ACL itu bukan hal yang mudah, terutama apalagi setelah kita kena. Awalnya itu, kalau pengalamanku ya, itu awal kena, aku lagi melakukan gerakan smash dengan ini karena intensitasnya tinggi, main malam. Terus karena itu mungkin badan nggak siap, otot nggak siap, baru di set kedua tuh mukul, landing dengan satu kaki, kemudian lututnya beradu dengan lawannya yang ngeblok, itu langsung tabrakan lutut, jatuh kayak serasa ada yang bunyi, kayak kita kena ini aja, cedera entah ankle. Nah itu biasanya kan bunyi ada suara krek gitu. Nah, kayak gitu suaranya. Itu kena, kemudian dilihat nggak ada apa-apa, nggak ada yang luka, nggak ada yang bengkak, nggak ada yang terlalu signifikan di kaki. Tiba-tiba setelah kena, duduk, dibawa ke pinggir lapangan, mungkin ada sekitar 15-20 menit, kakinya tuh yang kena. Kalau aku kaki di sebelah kiri, sama sekali nggak bisa digerakin. Jangankan untuk digerakin, digoyang-goyangkan aja, dipukul, kaki ini terasa kebas rasanya, nggak ada rasanya. Nah itu pikiran udah kemana-mana tuh, udah blank. Takutnya patah, takutnya kenapa-napa serius gitu kan. Itu yang buat ya luar biasa lah. Karena kalau kita udah mikir cedera lutut, itu pasti panjang pemikirannya tuh, karena yaitu pemulihannya lama, belum tentu bisa main maksimal lagi seperti yang kita sudah lakukan sebelumnya gitu. Jadi itu susah, apalagi kalau kita lihat di TV, entah itu di TV, di sosial media lah terutama ya. Ini kalau kita udah kena cedera lutut ACL itu pemulihannya itu 8 sampai 12 bulan, paling nggak setahun kan. Itu pemulihannya, itu baru bisa balik lagi main. Itu pun tergantung sama fisioterapinya. Kalau kita pas tempat fisioterapinya, mungkin bisa balik selama 8 bulan. Tapi kalau enggak ya gitu, tergantung berapa persennya terkena cedera lutut ACL-nya. Kalau lebih dari 50% itu sudah dianjurkan untuk operasi. Oke guys, pengalaman tentang aku cedera lutut ACL ini banyak yang nanya kan. Video
pas kenanya mana bang, kok nggak ada VT-nya katanya gitu kan. Fisioterapinya ada di Instagram, ada di TikTok ada, terus video pas kenanya pas main tuh ada nggak bang? Jujur ya, aku tuh masih trauma soal terkena cedera lutut ACL tuh. Cuman ada di YouTube, yang upload tuh ada. Dulu di klub lama tuh ada yang upload, videonya pun sampai sekarang masih ada. Aku kalau lihat video itu masih kepikiran gitu takut main jadinya. Tapi karena ada beberapa yang nanya, jadi nanti aku tampilin deh dari video pas aku kena ya. Nih, kayak gini videonya. Oke, terlepas dari setelah kena tadi ya, itu karena ini pernah lihat video dari MCO Arif ini. Kalau kalian boleh search nanti MCO Arif ini, kayaknya bapak ini terbiasa menangani orang-orang yang terkena cedera. Banyak cederanya, nggak hanya dari lutut aja, dari bahu, ankle kaki, terus pinggang. Nah, ini banyak nih. Dan bapak ini juga bisa dibilang senior kayaknya kalau untuk di penanganan cedera. Dari terkena malam itu pulang masih bisa jalan, terus paginya setelah bangun tidur mau sholat subuh itu tiba-tiba lutut sebelah kiri yang terkena itu bengkaknya tuh ya mungkin ada kali 2 kali lipatnya dari lutut yang biasa. Itu bengkak memang besar. Di kaki ini ditekuk nggak bisa, digerakkan juga nggak bisa, bahkan ke kamar mandi itu ngesot. Untung nggak jauh kamar tempat tidur ada ke kamar mandi. Itu ya, sholat pun ya gitulah, nggak bisa berdiri, bahkan duduk pun kaki nggak bisa ditekuk selama 2 hari itu nggak bisa ditekuk. Itu gitu rasanya campur aduk tuh. Pertama kali pengalaman kan terkena cedera lutut ACL. Sebenarnya teman udah ada yang kena, cuman karena kita kan nggak notice kan, karena nggak tanya juga kenapa kok bisa kayak gini, apa aja yang kena. Tuh temen ada tuh. Di hari ketiga setelah kena baru teringat ada temen, dia dulu ini pemain PSPS Pekanbaru. Dia terkena cedera lutut ACL itu ketika membela PSPS Pekanbaru. Dari situ aku tanya tuh sama dia tuh, namanya Darmawan, panggilannya kalau sama kami Ateng. Dia kapten nih di zaman prime-nya PSPS Pekanbaru. Dia tuh kena itu kan cedera lutut ACL juga tuh. Jadi tanyalah sama dia, karena dia udah berpengalaman. Tanya harus kemana, harus ngapain kalau terkena cedera lutut ACL nih kan. Terus kata dia dikasih tahu yang pertama harus dilakuin itu adalah MRI, jangan visio dulu, kata dia gitu. MRI itu di mana? MRI dikasih tahu. Oh, dia ternyata di Rumah Sakit Safira. Nah, di sini aku pergi ke sana di hari ketiga, didiagnosis sama dokternya, kamu nih terkena cedera lutut ACL. Kaget kan, apa tuh ACL tuh apa dok? Tanya gitu kan. ACL itu anterior cruciate ligamen gitu. Itu kenapa dok, kok bisa kena kayak gitu? Kalau dia sudah terlalu burn out badannya tuh, terlalu banyak main, badannya juga nggak siap, terlalu banyak main, dan latihan atau kondisi fisiknya udah nggak seprime ketika kita ketika sedang latihan fisik. Jadi bisa dibilang kondisi fisiknya
mungkin sudah 60 atau 50-60%. Cuman keadaan pengen kita main kan itu jadi tambah semangat kan. Nah itu yang buat orang rentan terkena cedera ACL tuh gara-gara itu. Ataupun bisa jadi karena ini ya, karena body contact ini kan kita nggak tahu kan kapan kita ditabrak orang. Sial kan kita nggak ada di kalendernya, jadi kayak gitu. Ketika didiagnosa sama dokternya kayak gitu, jadi aku langsung nanya aja sama dia, jadi saya harus ngapain dok? Aku tanya sama dia kan, kata dia, kamu nih baru terkena cedera lutut ACL ini 10-15%, katanya kayak gitu, jadi nggak usah dioperasi. Aku kaget kan, kok sampai operasi ya? Ngapain aja nih? Tanya lagi, kok bisa sampai kayak gitu dok, kenapa? Jadi cedera ACL itu adanya di belakang lutut, di bagian belakang lutut. Tanya, ini harus ngapain aja dok? Kalau hanya 10-15% itu kita ini visio aja. Visionya di mana? Aku tanya kayak gitu kan. Oh, di visio dikasih tahu di sini ada. Cuman karena aku mikir, karena masih pengen main volley kan, masih pengen tarkam. Terus lanjut, aku tanya sama temenku yang tadi itu, yang di PSPS itu, si Darmawan. Aku tanya sama dia, Teng, kemarin visio di mana? Kalau dia ini 70% kalau nggak salah, lututnya tuh udah goyang-goyang. Kalau aku kan enggak, karena dites juga sama dokternya kan digoyang-goyang, rupanya enggak sama sekali. Tapi kok sakit? Tanya sama dia, ternyata dia visionya di Next Physiocare, ini punya Bang Febri. Oke, kita lanjut guys. Nyambung dari yang tadi soal latihan tadi. Di masa pemulihan aku di fisioterapi ke bulan ke-4 atau ke-5 itu memang aku sore itu udah ikut latihan, tapi sore aja ya, kayak itu latihan yang tadi sudah aku sebutin. Udah ada tanjakan gitu, gila tangga, latihan-latihan. Karena di bulan ke-4 sama ke-5 itu memang sebenarnya kaki itu atau lutut itu udah bisa istilahnya udah bisa lah untuk main. Cuman akunya belum pede, karena itu masih keingat kepala nih, otak ini masih kepikiran gimana sakitnya, rasa sakitnya tuh aduh luar biasa. Cedera ACL ini yang sulit bukan pemulihan ininya, bukan pemulihan secara fisiknya, tapi itu secara mental, terus traumatiknya itu luar biasa tuh. Aku aja di bulan ke-4 sama ke-5 belum berani latihan lompat, karena disuruh sama visionya kan lompat, waduh kepikiran masih kemana-mana bro. Karena kalau dulu lompat 2 kaki masih bisa, tapi kalau 1 kaki kepikiran kemana-mana, karena itu takut lututnya tuh goyang atau gimana gitu. Padahal ya secara medisnya udah oke. Karena memang kemarin ukurannya kan memang beda tuh, dari paha, betis, tuh bagian lututnya tuh memang beda ukurannya, beda jauh lah setelah kena cedera lututnya. Proses fisioterapi itu memang sulit, luar biasa teman-teman. kalau kita sudah pernah ngalamin ya, kita maintenance badan kita, otot kita, terus waktu kita, ya kita rata-rata kita habiskan di situ untuk itu kan, untuk fisioterapi itu. Prosesnya nggak mudah, apalagi di awal-awal bulan tuh, pertama kali nge-gym, luar biasa. Nge-gym fisio itu luar biasa. Sakit yang pertama, terus latihan fisioterapi itu nggak bisa dihindari. Mau nggak mau kita harus itu kalau kita mau main lagi. Gitu. Terus ada kalanya rasa nggak ada progres gitu, kayaknya kok nggak ada progres gitu, meskipun udah keras kita latihannya gitu kan. Terus kenapa kok progresnya lambat gitu? Padahal kita seminggu tuh 4-3 kali, 3-4 kali gitu. Kenapa gitu ya? Cuman kalau kita tahu goalsnya mau ngapain, tujuan kita fisioterapi, karena fisioterapi kan nggak murah kan, mahal kan. Kalau sekali 2 kali pertemuan ya nggak apa-apa. Ini sampai 8 bulan tuh berapa kali pertemuan gitu. Karena aku tuh ngambil paket dulu. Terus fisioterapi itu istilahnya recovery badan atau otot tuh secara maraton gitu, bukan yang sprint. Yang kita nggak mau olahraga yang punya intensitas tinggi nggak apa-apa,
Tapi kalau kita mau olahraga lagi seperti balik seperti semula lagi, pengen main lagi, pengen tarkam lagi, nggak bisa. Karena ototnya tuh harus benar-benar diperbaiki, terus benar-benar harus disamakan antara kaki kanan dan kaki kiri, baik dari paha, otot paha, hamstring, betis, itu lutut harus disamakan. Rata-rata orang yang terkena cedera lutut ACL nih pasti ukurannya tuh jauh berbeda, pasti itu. Karena kita itu kan race tuh kan, itu istirahat, terus kompres es, terus elevation, ditinggikan kakinya harus kayak gitu. Jadi susah kita mau iniin. Karena kalau kita mau latihan dipaksa juga nggak bisa. Gitu. Terus fisioterapis. Ini salut juga aku sama fisioterapis di Next Physiocare nih. Orangnya sabar-sabar kan. Bilang gini sama aku, pernah teringat kata-kata yang paling memorable sama aku nih. Dia bilang, yang penting tuh sabar sama konsisten panggil kan. Karena kalau kita mulai dari gerakan basic kayak knee bend gitu-gitu, sampai hari kita bisa melakukan latihan yang lebih berat kayak cycling, lunges, terus latihan balance, itu kan butuh effort yang besar ya. Dari latihan basic kita karet dikasih di kaki, ngangkat paha tuh luar biasa, 30 detik padahal cuma itu latihan. Memang beberapa cuma itu luar biasa, pokoknya luar biasa lah. Sampai pada akhirnya mereka ngingetin bahwa tujuan Goal Sabang ini kan mau main lagi, ada beberapa event yang mau dijalani gitu. Jadi harus ada peningkatan, itu yang pertama. Terus entah itu kekuatan otot, fleksibilitas, atau kemampuan buat berjalan lebih lama itu tanpa rasa sakit, nah itu harus ada, harus bisa berani gitu. Jangan sampai pikirannya itu kemana-mana lagi bang, katanya gitu. Salut juga aku sama fisioterapis, luar biasa. Oke, setelah disingkat aja lah ya, nggak usah lama-lama, kalian bosan juga nanti tuh pasti. Karena setelah 8 bulan aku fisioterapi, itu pelatihannya yang luar biasa. Aku ngerasa tuh di fisioterapi itu di masuk bulan keempat ya, sampai bulan ke-8 serasa TC mau kejuaraan apa gitu. Kayak dulu mau porprov, mau ke Jurda gitu. Kalau ke Jurda sih porprov terutama, terus porwil gitu, pon, prapon gitu. Latihannya tuh kayak gitu, seberat itu memang. Latihannya itu 3-4 jam, itu luar biasanya. Kita hitung 3 jam lah, 1 jamnya tuh untuk ini, untuk bukan pemanasan ya, 20 menit untuk pemanasan, 10 menit pendinginan, 10 menit kan. Terus selebihnya itu kompres es, itu biasanya kayak gitu tuh. Itu tuh selama 8 bulan akhirnya bisa balik main lagi. Itu tuh waduh, memang luar biasa lah. Fisioterapinya tuh memang benar-benar intensif. Terus aku mulai merasakan bahwa lututku ini memang makin kuat, sama sekali nggak ada terasa sakit lagi, nggak ada ngilu-ngilu lagi. Terus perlahan coba latihan lompat dengan maksimal lagi, udah berani. Terus hilangkan awalnya itu ada rasa takut untuk terkenal lagi gitu-gitu. Itu pasti menghantui, bohong kalau kita bilang nggak ada. Cuman kita itu pelan-pelan kita ini kan, kita kuatkan. Percaya diri makin balik lagi setelah latihan 8 bulan itu kan. Terus setelah hampir setahun penuh recovery, akhirnya bisa main volley lagi. Meskipun levelnya tuh bohong lah kalau kita bilang level kita setelah cedera itu, apalagi cedera yang parah, bisa menyamai level kita yang sebelumnya. Bohong kalau dibilang bisa menyamai, bohong. Karena itu yang paling terasa tuh, yang pertama speed, terus yang kedua power. Itu yang dua ini secara nggak langsung itu berkurang, jauh lah berkurang. Ya nggak jauh lah, mungkin kalau kita sebelum cedera ACL itu punya speed dan power 100%, ketika kita udah kena cedera lutut itu speed sama powernya tuh pasti nurun sekitar 80%-an gitu, 20%-an hilang. Apalagi aku ini bukan ini istilahnya bukan cedera ACL yang operasi gitu. Meskipun lebih ringan, tapi kalau kita operasi itu maksimal gitu. Kalau kita benar dapat ini ya, benar dapat dokternya, benar dapat fisioterapinya, itu pasti bisa lebih lagi, bisa sama gitu levelnya. Kalau kita yang itu di grade C itu di 10-20% itu kan memang nggak operasi kan. Jadi
jadi ya gitu. Terus itulah selama 8 bulan bisa main lagi ya, rasanya luar biasa seneng ya kan. Bahkan aku di bulan ke-9 tuh udah bisa tarkam lagi. Tapi ya itu tarkamnya tuh ya tarkam ini lah. Dan kalau di dunia tarkam itu kita nggak bisa istilahnya pakai intensitas yang rendah, minimal itu menengah ke atas gitu intensitas mainnya gitu. Kalau kita masih latihan main menyi terus main nggak sesuai dengan ekspektasi penonton sama ekspektasi yang bawa kita main, itu pasti orang kecewa kan. Kita harus sesuaikan itu, tapi ya itu kita nggak bisa maksain. Bahkan aku tuh di 2022 setelah selesai fisioterapi belum berani ambil tarkam yang kira-kira levelnya itu jauh lah gitu. Kalau tarkam kampung itu masih bisa, kayak tarkam event resmi gitu, itu belum berani. Oke, jadi buat kalian yang mungkin sedang mengalami cedera ACL atau cedera lainnya ya, ini khusus buat kalian, jangan pernah putus asa. Karena balik lagi sama tujuan kalian atau goals kalian mau kemana. Karena kalau kalian mau hanya sekedar sembuh dan tidak mau lagi untuk olahraga, itu nggak usah fisioterapi. Kalian hanya perlu melakukan itu, yang metode 4 itu, RICE tuh. Itu sudah cukup. Karena itu pasti sembuh, hilang sakitnya itu pasti hilang, yakinlah. Yang penting benar gitu, setiap hari kalian lakukan itu. Kompres es itu penting banget loh. RICE yang pertama, habis itu kompres es. Pokoknya rest itu R-nya rest, istirahat, I-nya itu ice, dikompres, C-nya kompres, habis itu E-nya elevation itu naikkan kakinya sedikit. Atas bantal juga boleh. Kompres es itu berkali-kali ya, sehari itu 3 atau 4 kali, atau sejam atau 2 jam sekali juga boleh. Lebih bagus malah kayak gitu. Ini nggak usah putus asa, jangan takut. Tapi kalau kalian mau mau main lagi, balik lagi, itu usahakan, aku bilang sama kalian, jangan ke tempat urut atau pijat yang notabene itu ini dukun-dukun kusuk itu. Kalau bisa jangan. Karena kenapa? Karena kita nggak tahu nih. Karena kalau kita sehabis kena itu sama sekali tidak boleh diurut. Kenapa? Karena radang yang terkena di cedera lutut ACL itu tidak boleh diurut. Takutnya itu, karena takutnya kalau kayak sobek tuh. Kalau sobek itu kalian tidak boleh urut. Kenapa? Karena kalau makin diurut makin bengkak. Nah, bisa jadi robekannya itu makin besar. Nah, itu yang bahayanya di situ. Kalau bisa, kalau kalian punya budget, itu ke sport massage lebih bagus. Tapi sport massage pun itu setelah kalian memang benar-benar sembuh gitu. Jangan langsung kompres es aja dulu, hilang sakitnya, baru bawa ke sport massage. Atau lebih bagusnya ke fisioterapi, itu lebih jelas. Terus recovery itu memang terasa waktunya panjang kalau kalian terkena cedera lutut, cedera yang agak parah. Nggak mudah memang, iya, satu. Terus yang kedua, harus sabar kita, penuh kerja keras, pasti dukungan. Ini terutama orang tua, entah itu pasangan kalian, orang tua, keluarga kalian, itu penting tuh. Terus kalian juga bisa kembali ke aktivitas yang kalian sukai lagi gitu. Terus kalau kalian dalam sedang pemulihan atau baru aja mengalami cedera, ingat aja, progres sekecil apapun itu tetap progres. Jangan pernah merasa, kadang kita yang menjalani itu nggak terasa progresnya gitu. Tapi kita tanya sama visionya, pasti ada progresnya, nggak mungkin nggak. Yakin lah. Terus yang paling penting tuh jangan terburu-buru kita mau kembali ke aktivitas normal lagi. Nggak usah. Santai aja, kita nikmati aja prosesnya. Terus ikuti instruksi dokternya, fisioterapisnya, apa kata dia, ikuti. Terus karena rehabilitasi yang tepat itu adalah kunci untuk kembali pulih total. Kalau enggak ya itu, kalau kita salah pilih dokter, salah pilih fisioterapi kan. Pokoknya kalau terkena cedera ACL, yang penting itu istirahat, yang kedua kompres es, yang ketiga elevation. Itu yang metode 4 itu, RICE tuh, kalian lakukan itu. Oke, mungkin sampai di situ aja cerita pengalaman cedera lutut ACL-ku. Mudah-mudahan bisa jadikan pedoman sama kalian. Untuk kalian-kalian yang baru terkena atau sudah terkena atau sedang menjalani fisioterapi, semangat. Karena kalau kalian fisioterapi itu ada temennya, itu pasti semangat. Kayak aku lah,
awal-awal di minggu-minggu pertama atau minggu kedua nggak ada temannya, sepi bawaannya gitu. Jangan lupa subscribe channel yang nggak seberapa ini. Like, comment, dan subscribe. Terus kalau kalian mau lihat video aku, tapi aku jarang upload sih, lebih sering upload di short. Terus karena aku kedepannya akan berbagi cara menjaga kebugaran setelah cedera. Terus kalian juga bakal aku bagi pengalaman mengenai apapun itu, mengenai cedera, kebugaran jasmani, terus latihan. Pengalaman atau pertanyaan tulis aja di kolom komentar, nanti bakal aku jawab pakai VT di short ya. Terus aku di sini buat berbagi pengalaman, bukan untuk mengajari. Ya, pengalaman aku seperti itu aku bagi sama kalian, mana tahu bisa jadi motivasi buat kalian juga. Lagi ingat, cedera itu bukan akhir dari segalanya. Oke, gitu saja. Jangan lupa olahraga, stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.